Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aprifail Mayuka, kelas 506 D3 Pajak, alih program Politeknik Keuangan Negara STAN. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan pentingnya pajak untuk pembangunan bangsa. Judul yang akan diangkat adalah Generasi Milenial Taat Pajak. Sebelum itu, saya ingin bertanya pada teman-teman semuanya. Pernahkah teman-teman mendengar istilah pajak? Saya yakin sudah pernah ya. Karena materi pengenal pajak sendiri sudah ada di kurikulum SMP dan juga SMA. Lantas, pengertian pajak sendiri menurut undang-undang seperti apa? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, diatur dalam undang-undang dengan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Nah, ini yang biasanya menjadi polemik dalam masyarakat kita. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang menanyakan apa yang didapatkan dari negara setelah mereka membayar pajak. Namun konteksnya tidak demikian. Karena undang-undang sendiri sudah mengatur bahwa imbalan yang didapatkan atas kontribusi pajak itu secara tidak langsung. Bukan berarti tidak sama sekali. Selanjutnya adalah pajak digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal lain yang perlu ditekankan adalah pemahaman terkait perpajakan itu sendiri. Saat ini masih banyak stereotip cenderung negatif terkait dengan perpajakan. Apa itu stereotip? Yaitu adalah cara pandang atau persepsi seseorang terhadap sesuatu. Mengapa bisa demikian? Karena mayoritas masyarakat kita masih belum rela jika sebagian penghasilannya digunakan untuk membayar pajak. Dengan demikian, istilah perpajakan atau yang melekat terhadapnya bisa menjadi momok yang menakutkan, sehingga menurunkan tingkat kepatuhannya. Contohnya ada pegawai pajak. Padahal tidak demikian. Pegawai pajak bekerja secara pelayanan prima untuk kepuasan pemangku kepentingan. Di samping itu, pajak bertujuan untuk berkeadilan dan kemakmuran rakyat. Maka dari itu, kita harus bisa mengubah mindset terhadap cara pandang pajak yang awalnya negatif menjadi lebih positif. Selanjutnya adalah sebenarnya seberapa pentingkah pajak terhadap negara kita? Seberapa penting pajak untuk Indonesia? Itu tercermin dalam anggaran pendapatan belanja dan negara. Saya contohkan di sini adalah postur APBN tahun 2020, di mana teman-teman bisa mengaksesnya dengan bebas di internet ya, karena transparan dan juga akuntabel. Dalam postur APBN tahun 2020 dipaparkan bahwa pendapatan negara dianggarkan sebesar 2.221,5 triliun, di mana 83,8%-nya disokong dari penerimaan pajak. Fantastik bukan? Bahwa pajak menjadi penerimaan tertinggi bagi postur APBN kita untuk pendanaan belanja negara kita. Selanjutnya, uang yang telah dikumpulkan dalam bentuk pajak ini akan dialokasikan kemana? Itu semua sudah ada di postur APBN. Akan dialokasikan di seluruh bidang kehidupan. Contohnya saja adalah bidang pendidikan. Dalam postur APBN tahun 2020, anggaran pendidikan mencapai 508,1 triliun. Outputnya apa? Kartu Indonesia Sehat, dana BOS, beasiswa LPDP, fasilitas sekolah, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, sangat penting peran pajak bagi Indonesia. Karena merupakan pembangunan untuk bangsa ini. Selanjutnya adalah azas pemungutan pajak. Menurut Adam Smith, yang pertama adalah equality, yaitu berkeadilan. Maksudnya adalah seseorang dengan atau pihak yang mempunyai penghasilan yang tinggi akan dikenakan pajak lebih tinggi secara proporsional.
Begitu juga dengan pihak yang memiliki pendapatan cenderung lebih rendah atau tidak mempunyai pendapatan sama sekali. Maka bisa jadi akan membayar pajak lebih sedikit atau sama sekali tidak membayar pajak. Maka hal ini akan adil. Karena ada alokasi pemerataan penghasilan meskipun secara tidak langsung dari pihak yang mempunyai penghasilan lebih tinggi ke pihak yang mempunyai penghasilan lebih rendah. Selanjutnya adalah certainty, bahwa pajak dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku. Hal ini bisa menjadi payung hukum bagi pembayar pajak. Mereka bisa memastikan bahwa pajak yang dikenakan itu telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya adalah convenience of payment. Pajak dikenakan setelah seseorang mendapatkan penghasilan. Tidak bisa pajak semena-mena dilaksanakan ketika seseorang tersebut sama sekali tidak bisa mendapatkan penghasilan. Bukan seperti itu prinsipnya. Selanjutnya adalah efisiensi. Nah, kemudian seperti apa penerapan asas pemungutan pajak sendiri? Teman-teman tahu yang namanya Raffi Ahmad, Atta Halilintar, atau Om Deddy Corbuzier kan? Di mana beberapa waktu lalu beredar berita bahwa pengenaan pajaknya ya, atau pajak yang terutangnya cukup fantastis ya. Ratusan bahkan miliaran. Mengapa bisa demikian? Tentu saja bisa. Karena kemungkinan penghasilan mereka itu sudah di atas pajak yang terutang. Maka dari itu bersifat adil. Lalu kemudian pendapatan pajak misalkan dari YouTuber, artis, dan semua pekerjaan yang lain dialokasikannya seperti apa? Akan diproses dalam APBN ya, dianggarkan dalam APBN kemudian dialokasikan kepada misalkan pedagang kaki lima. Dalam bentuk apa? Insentif usaha mikro. Kemudian kepada saudara kita yang membutuhkan misalkan dalam bantuan sosial, kepada para petani misalkan dalam bentuk sembako, dan masih banyak lagi. Selanjutnya manfaat pajak. Nah, ini yang biasanya dicari-cari oleh banyak orang, dipertanyakan, apa sih sebenarnya manfaat pajak? Apa yang saya dapatkan setelah saya membayar pajak? Hal ini yang sangat sering tidak disadari, bahwa di sekitar kita banyak sekali hal-hal yang sudah kita dapatkan dari kita membayar pajak itu sendiri. Contohnya adalah rumah ibadah. Pembangunan rumah ibadah itu menggunakan anggaran, dananya dari pemerintah. Dari mana? Dari pajak. Jalan raya, jembatan, bantuan bahan pokok, kesehatan, pendidikan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan masih banyak lagi seperti infrastruktur dan sebagainya. Maka dari itu, pajak sangat penting. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana peran generasi milenial terhadap kontribusinya untuk penerimaan pajak sebagai pembangunan bangsa? Generasi milenial yang kedepannya akan bekerja diharapkan mempunyai budaya yang sadar pajak. Generasi patriot yang menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar untuk pembangunan negara. Generasi yang ikut memakmurkan kehidupan rakyat Indonesia. Sampai di penghujung, kesimpulan, pajak diatur oleh undang-undang. Pajak bertujuan untuk berkeadilan dan kemakmuran rakyat. Pajak sangat berdampak atau dialokasikan terhadap seluruh aspek kehidupan kita. Maka dari itu, pajak penting untuk pembangunan negara. Generasi milenial yang potensial berkontribusi terhadap penghasilan negara melalui pajak akan membantu untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Bayar pajak itu keren. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Pajak kita untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.